Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang periode 1945 sampai 1953. Sebelum masuk pada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yohanes Debrito Anapa, NPM 31240117. Perkenalkan, nama saya Joni Talalek dengan NPM 31240116. Perkenalkan, nama saya Mariana Lenama dengan NPM 31240121. Perkenalkan, nama saya Tantri Anjeli Tutusuin dengan NPM 31240090. Sekian perkenalan singkat dari kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Beberapa tokoh. Yang pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai Mulo atau SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta. Tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Tetapi di samping seorang individualis, Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Rasa kebangsaan dan patriotisme tampak dalam sajak-sajak di Ponegoro, Karawang Bekasi, persetujuan dengan Bung Karno, siap sedia, cerita buat Dian Temala, dan lain-lain. Pada tahun 1948, Chairil menerbitkan dan memimpin redaksi majalah Gema Suasana. Tetapi segera pula ditinggalkannya. Ia tak pernah bisa betah lama-lama bekerja di kantor. Dan pada tahun 1949, tanggal 28 April, ia meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta karena ditifus dan berbagai penyakit lain. Ketika dia dikuburkan di pemakaman karet, masyarakat Jakarta menunjukkan perhatian yang besar dengan mengirimkan jenazahnya. Baru pada waktu itu ia sudah meninggal. Sajak-sajaknya diterbitkan orang sebagai buku. Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Luput 1945, Deru Campur Debu 1949, dan Tiga Menguak Takdir 1950. Tulisan-tulisan Chairil yang tidak termuat dalam ketiga kumpulan itu kemudian diterbitkan dengan kata pengantar dari H.B. Jasin berjudul Chairil Anwar, Pelopor Angkatan 45 1956. Yang kedua, Asrul Sani dan Rifai Apin. Penyair kawan seangkatan Chairil yang sama-sama mendirikan gelanggang seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 45. Ketiga penyair itu menerbitkan kumpulan sajak bersama Tiga Menguak Takdir 1945. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat, tanggal 10 Juli 1926. Ia pertama kali mengumumkan sajak-sajak dan karya-karyanya yang lain dalam majalah Gema Suasana dan Mimbar Indonesia. Tahun 1948, ia ikut bersama Chairil menjadi redaktur majalah Gema Suasana, kemudian menjadi Gema saja. Dan kemudian bersama-sama Chairil, juga Rifai Apin, Rosihan Anwar, dan lain-lainnya menjadi redaktur Ruangan Kebudayaan Gelanggang dan Warta Sepekan Siasat. Tahun 1966, ia menerbitkan dan memimpin majalah bulanan kebudayaan yang diberinya nama Gelanggang juga. Majalah ini hanya terbit seberapa nomor. Asrul Sani, sarjana kedokteran hewan yang kemudian menjadi Direktur Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI dan menjadi Ketua Lembaga Seniman Budiawan Musliman Indonesia atau LESBIMI, juga pernah duduk sebagai anggota DPRGR atau MPRS, Wakil Seniman. Dalam esai-esainya, Asrul sangat indah gayanya, tajam dan lapang dada, luas pula pengetahuannya. Beberapa buah esainya dengan tajam dan pelatis memberi gambar tentang kehidupan zamannya.
Cerpen-cerpen Asrul melukiskan betapa halusnya perasaan kepada manusia, melukiskan kehidupan dan sifat-sifat manusia yang hanya menyebabkan kemalangan dan penderitaannya sendiri. Kehidupan masyarakat yang kaku dan orang-orang yang berwatak suka kepada belenggu aturan yang dibuatnya sendiri banyak disindir Asrul dalam cerpen-cerpennya. Seorang sarjana sastra dari Universitas Indonesia telah menulis buku yang meneliti dan menanggapi sajak-sajak dan cerpen-cerpen Asrul. Sarjana itu ialah Dr. Andus, MS, Hutang Lalu, dan hasil penelaahannya mengenai buah tangan Asrul berjudul Tanggapan Dunia Asrul Sani 1967. Dalam buku itu dimuatkan juga sebagai besar sajak-sajak Asrul yang tidak termuat dalam 3 menguat takdir dan Gemah Tanah Air 1948 yang disusun H.B. Jasin. Juga cerpennya Museum dimuat dalam buku Hutan Agung tersebut. Rifai Atin lahir di Padang Panjang tanggal 30 Agustus 1927. Sejak masih duduk di sekolah menengah, ia telah mengumumkan sajak-sajaknya dalam majalah-majalah terkemuka. Ia pun pernah duduk sebagai anggota redaksi Gemah Suasana, Gelanggang, Zenit, dan lain-lain. Tahun 1954, ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gelanggang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke lingkungan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan beberapa lamanya memimpin majalah kebudayaan zaman baru yang menjadi organ kebudayaan PKI dan lain. Tahun 1954, ia melakukan tindakan yang mengejutkan kawan-kawannya. Ia keluar dari redaksi Gelanggang dan beberapa waktu kemudian ia masuk ke lingkungan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan beberapa lamanya memimpin majalah kebudayaan zaman baru yang menjadi organ kebudayaan PKI. Setelah terjadi G30 SPKI, Rifai termasuk tokoh Lekra yang karya-karyanya dilarang. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45, tetapi ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Namun demikian, taklah pula dapat dibantah peranannya dalam merombak dan memperbaharui penulisan prosa sastra Indonesia, terutama ketika ia memperkenalkan gaya menyoal baru. Sikap sinis dan kasar ini diperlihatkannya pula ketika ia menulis tentang para pejuang kemerdekaan menghadapi pasukan-pasukan Inggris dan Belanda yang mau menjajah lagi Indonesia dalam karangannya berjudul Surabaya. Dalam karangannya itu, para pejuang kemerdekaan disebutnya koboi-koboi dan tentara sekutu sebagai bandit-bandit. Tentu saja sikapnya yang sinis itu menimbulkan berbagai reaksi dari para pejuang sendiri, sehingga Idrus dicap sebagai kontra-revolusi. Karangan-karangan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma 1948. Buku Idrus yang lain ialah Aki 1950 yang merupakan kisah simbolisnya dengan maut. Di samping itu, sandiwara yang berjudul Keluarga Suwono 1948 diterbitkan di Medan. Kemudian Idrus beberapa tahun lamanya hidup di Kuala Lumpur, mendirikan penerbitan buku-buku dan majalah. Buku yang ditulis dan diterbitkannya di sana berjudul Dengan Mata Terbuka 1961 dan Hati Nurani Manusia 1963. Pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini, meskipun sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi telah menerbitkan buku Ramzi dan Bekasi Jabul 1947. Baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya perburuan pada 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka.
Blora ditulis dalam gaya yang sangat padat dan menyenangkan, dimuat pertama kali dalam majalah Indonesia pada tahun 1949. Cerpen itu kemudian bersama 2 buah cerpen lain yang juga ditulis Pram dalam penjara diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Tubuh pada tahun 1950. Mostar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Hampir 9 tahun ia disekap terus oleh rezim pemerintahan Soekarno tanpa pemeriksaan. Ia baru dikeluarkan lagi pada tahun 1966 ketika rezim Soekarno tumbang. Sekeluarnya dari tahanan, ia menerbitkan dan memimpin majalah sastra Horizon bersama H.B. Jasin, Taufik Ismail, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Sedangkan Surat Kabar Indonesia Raya baru terbit lagi tahun 1968. Utui Tatang Sontani. Pada saat-saat pertama Jepang menginjakkan kaki di bumi Indonesia, pengarang kelahiran Cianjur tahun 1920 ini telah menulis beberapa buah buku dalam bahasa Sunda, diantaranya roman yang berjudul Tambera 1943. Tiga, perang pengarang wanita. Seperti juga pada masa sebelum perang, para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50, kita hanya mengenal Ida Nasution, Walujati, Supangkat, S. Rusia, Kertapati, dan S.T. Nurani. Pada tahun 1950, Walujati mengumumkan sebuah roman yang berjudul Pujani. Konon masih ada lagi roman yang ditulisnya, tapi belum juga dikunjung terbit. Yang keempat, beberapa pengarang lain. Selain pengarang yang tadi sudah dibacakan, masih banyak lagi pengarang yang mulai atau semata-mata menunjukkan aktivitas pada tahun 1945 sampai 1953. Nardi Suleman mulai mengumumkan sajak-sajaknya pada sekitar tahun 1950. Ia sangat produktif hingga untuk beberapa lama dipenuhinya lembaran-lembaran majalah sastra dan budaya Jakarta dengan sajak-sajaknya. Sebagian dari sajak-sajaknya ditulis pada masa itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku yang berjudul Luka Bayang, kumpulan sajak-sajak 1950 sampai 1953. Hanya ini hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.